Ya. Produksi harus kita buang, karena tunas baru itu mengganggu batang produksi atau cabang produksi. Untuk perawatan batang sebetulnya kalau kopi nggak harus bersih, yang penting jangan ada rumput yang naik ya, seperti kayak gini. Ini sederhana, ini untuk menjaga erosi, jadi tanah tetap terjaga dan kesuburan tetap stabil, karena tanah permukaan akar kopi tidak bisa terbuka. Kalau ciri-ciri kopi yang bagus ini udah tanda-tanda kurang bagus nih, kurang bagus. Tapi kalau sudah merah kayak seperti merahnya kulit cabai, inilah yang matangnya matang standar normal. Nah, kalau seperti ini memang matangnya dalam satu gumpal atau dalam satu wuku, dalam satu dompol, kalau bahasa kita itu nggak sama. Makanya harus kita ambil satu persatu yang merah. Nah, ini merah cabai, ini udah nih. Judulnya petik merah bang ya? Judulnya petik merah. Tapi kalau kita memang menjaga kualitas kopi kita, kira-kira yang kurang bagus ini jangan kita ambil, kita pisahkan. Diambil tapi dipisah, jangan sampai tercampur dengan kopi yang kita harapkan. Nah, jadi petik merah, merahnya merah seperti merah kulit cabai. Dan juga nih, ujung habis petikan ini jangan sampai terkelupas. Jadi harus hati-hati ngambilnya. Tumpuk mang.
plastik ini untuk antisipasi persiapan kita kalau ada turun hujan. Nah, jangan sampai kopi yang kita jemur ini kebasahan dengan air hujan. Jadi kita tutup begini nih. Karena air hujan itu kita curigai kalau kebetulan membawa virus. Jadi kalau virus itu nanti kena kopi kita, berarti kita menyimpan virus. Nah itu. Nah, jadi nanti kalau sudah kering, nggak ada air hujan, kita buka kembali. Kita wadah dengan wadahan yang bolong. Kita wadahin sebelum kita masuk ke karung, kita ayak dengan bak bolong. Maksudnya endap-endap kotoran kopi itu jangan sampai masuk ke karung. Jadi yang masuk ke karung itu udah kopi bersih, nggak bawa ke kotoran. Iya. Ya mesti siapakan kabel dan kan Gus. Perawatan kopi saat sekarang ini saya sudah 3 tahun itu tidak memakai kimia, terutama pemupukan, dan juga racun rumput pun saya berhentikan selama 3 tahun. Jadi kebun kopi kita nggak harus siang, nggak harus bersih, biarpun rumput 1-2 ada, nggak apa-apa, yang penting tanah jangan kena erosi. Jadi pemupukan kita gantikan kimia dengan organik. Organik tersebut bikinan saya sendiri tanpa membeli juga. Nah, terus setelah kita pupuk, setelah kita siangkan sedikit dengan disampul, dibabat gitu sama arit, nah, terus kita koreksi batangnya. Batang kita koreksi, kalau ada tunas baru yang mengganggu tunas produksi, nah perlu kita bersihkan demi menjaga kualitas biji kopi. Setelah itu nanti setelah kopi sudah di waktunya masak, matang, petik merah, nah itu proses pemetikan kita harus sistem pemilihan juga. Cara pemilihannya, jadi merahnya itu seperti merah kulit cabai merah. Dan juga cara metiknya pun nggak boleh kita sembarangan, nggak kayak seperti kita metik buah-buah lain. Jadi harus kita pegang satu persatu, kita pelintir. Maksudnya apa? Bekas utilan kopi, bekas tangkai kopi sama buah kopi jangan sampai terkelupas. Jangan sampai terkelupas. Nah, setelah itu nanti kita himpun, kita kumpulkan, kita taruhkan wadah. Kita bawa pulang. Dan juga ini perawatan masih ada satu yang ketinggalan tentang masalah pengusir hama. Pengusir hama ini saya bikin belum ada orang yang melakukan. Satu, tanpa semprot insektisida yang sifatnya kimia. Enggak pernah pakai. Kalau saya cukup dengan mencari sabut kelapa atau sampah yang agak lembab basah, kita bikinkan api biar keluar asap. Jadi asap itulah yang mengusir hama dan penyakit di kebun kopi kita. Karena kita akan menjaga kualitas kesehatan kopi kita. Ya, selamat siang teman-teman. Kita sudah bersama Pak Bidin selaku petani kopi di sini. Kopi sehat Pak Bidin ya? Ya. Ada beberapa sedikit pertanyaan Pak Bidin. Untuk proses perawatan dan pemanenan kopi yang baik itu gimana Pak? Oh iya, karena kondisi sekarang ini kita mengejar kesehatan ya Mas ya. Satu, kita pemeliharaan kopi di bawah batang kopi jangan sampai kena erosi, terlalu siang jangan, jadi lembab sedikit, rumput 1-2 nggak apa-apa. Kalau kopi itu ada tunasnya kita hilangkan. Nah, untuk pengusiran hama dan penyakit kita upayakan bukan dengan kimia, itu juga semua herbal Mas. Pupuknya juga herbal, saya bikin sendiri. Nah, untuk demi keamanan kopi kita berkualitas dan tidak ada hama, tidak ada penyakit, kita akali, kita siasati, kita bikinkan api, kita keluarkan asapnya, untuk itulah mengusir hama dan penyakit. Itulah karena apa ya? Karena ingin menikmati kopi dengan kopi yang sehat dan berkualitas juga. Untuk pemanenan Pak, apakah dipisah dengan petik merah dengan? Nah, untuk pemanenan itu harus kita perhatikan juga, kita pelajari. Panen kopi itu yang lebih bagus, yang sempurna dan berkualitas itu kita ambil yang merah. Merah pun harus merah cabai. Kalau hanya sekedar baru merah belum. Nah, itu petik merah.
Petek merahnya pun kita harus pelan-pelan kita pelintir, jangan sampai terkelupas kulitnya. Itulah standar kesehatan dan standar mutu kopi. Tujuannya untuk Tujuannya untuk meningkatkan kualitas kopi. dan menjadikan kopi lebih sehat Pak ya. Nah, kopi lebih sehat dan lebih dinikmati orang banyak. Dan untuk proses setelah itu Pak ada proses apa lagi? Penjemuran Pak ya. Nah, setelah itu ya proses penjemuran nanti. Kita penjemuran pun kita siapkan alat jemurnya agar kopi jangan sampai tersentuhan dengan tanah. Ya. Karena di tanah tersebut kemungkinan kita curigai banyak hama dan penyakit. Karena kita pengen sehat minum kopi. Jadi itu teman-teman salah satu standar kesehatan Pak ya. Ya, Supaya gimana caranya kopi yang sudah kita cuci penjemuran lebih terhindar dari kuman Pak ya. pokoknya semua kita jaga dengan apa ya, dengan steril, terutama ya karena kita selalu pengen sehat. Makanya oleh karena itu yang kita minum ya harus barang yang berkualitas yang sehat juga. Dan untuk setelah proses penjemuran kopi Pak, terus ada proses penyimpanan setelah penjemuran. Disimpan dulu apa sih Pak tujuannya Pak? Nah, ini kopi setelah kita perkirakan kering dan kita kocak begini udah berbunyi, itu kita wadahin karung yang bagus, yang bersih, terus kita simpan. Nah, tempat penyimpanan pun tidak sembarangan menyimpan pun tidak bersentuhan dengan tanah juga. Harus kita kasih alas. Maksudnya biar si karung tetap apa ya, jauh dengan kelembapan, jadi kualitas, kebersihan dan kesehatan kopi tetap untuk terjaga di dalam karung. Jadi ada beberapa tahapan untuk tahap penyimpanan Pak ya. Ya, penyimpanan nggak sembarangan menyimpan ya. Kita harus kita amankan dan juga tidak kebocoran dengan air hujan. Nah, itu memang penyimpanan kopi itu kalau pada umumnya ya mungkin nggak kayak saya. Ya teman-teman, tadi ada beberapa pertanyaan yang sudah kita tanyakan ke petani kopi ya, yang tentang kopi sehat. Oh ini kopinya nih Pak ya. Oh ini kopi Nah, sehat. ini Ya, terima perlu kasih, dinikmati, Teh. silahkan dinikmati kopinya. Ini kopi sehat, ada kue juga. Enak Pak. Oh iya, Ada gula arennya Pak ya. ada. Memang di sini gula aren juga lengkap ada di sini. Jadi salah satu kopi sehat adalah kopi yang menghindari bahan-bahan kimia teman-teman. Mbak, kita lanjut lagi boleh Pak ya? Ya, silakan. Wawancara ini. Untuk proses pengupasan kulit dari kopi menjadi kopi beras itu kok bisa dijelaskan? Oh iya. Ini kopi setelah kita jemur ya, kita taruh dalam penyimpanan. Kalau saya untuk menikmati kopi supaya aroma atau rasa itu lebih sedap, lebih nikmat dan juga sehat, itu saya simpan 1 tahun. 1 tahun, minimal 1 tahun. Jadi setelah itu kita coba kita kupas, kita giling, kita keluarkan bijinya yang bersih. Nah setelah itu nanti setelah biji kopi itu udah bersih, kita siapkan untuk mencuci. Untuk mencuci. Proses pencucian. Ya, pencucian tersebut untuk menghindari apa? Ya satu mungkin debu-debu dari kulit kopi ada. Nah, debu dari lain-lain biji kopi ada. Ya itulah kita curigai untuk kita minum standar kopi sehat. Jadi kita cuci tersebut ya bukan asal suci, bukan hanya asal mencuci. Mencucinya pun di air mengalir. Di air mengalir pun prosesnya saya sampai 3 kali. Sampai 3 kali. 3 kali itu hingga airnya bersih putih. Nggak boleh airnya itu masih ada coklat, masih ada hitam, nggak boleh. Harus bersih, putih, jernih. Tujuannya untuk menjadi kopi. Nah, pokoknya tujuan kita semua sehat. Kita yang petani kopi sehat, yang mengkonsumsi kopi sehat, Proses pencucian. Setelah pencucian apa lagi Pak? Oh iya, setelah pencucian kan tentunya kopi dicuci itu kan basah. Jadi kita tutuskan, maksudnya ditutuskan itu kita keringkan kadar airnya. Setelah kadar air itu sudah kering, kita masukkan ke tempat penggorengan. Nah, setelah kita masukkan ke tempat penggorengan, kita proseslah penggorengan. Jadi penggorengan itu ya melalui proses waktu. Proses waktunya ya mungkin bisa cepat, bisa lambat, tergantung kita mengukurnya. Nah, itu nanti ya tanda matang itu juga dalam alat saya itu ya bisa kita tandai atau bisa ada cirinya. Ya karena alat saya itu masih alat manual, ya alhamdulillah alat manual ini ya tidak mengurangi tentang masalah mutu kesehatan kopi. Rasanya pun tidak kalah menarik. Kuncinya semuanya ada di penggorengan Pak. Ya di penggorengan. Di penggorengan harus standar matang pas, normal, jangan sampai terlalu
gosong, tutung, mutung atau kurang mateng. Nah, itu supaya keluar menikmati rasa kopi. Soalnya kalau Setelah apa penggorengan itu sempurna, langkah selanjutnya itu apa? nah, setelah gorengan itu udah ada tanda mateng, kita curah, kita dinginkan. Setelah dingin, nah, baru kita giling, kita bikinkan tepung bubuknya kopi. Pakai alat ini Pak ya? Nah, ini alatnya ya masih termasuk alat sederhana juga, tapi alhamdulillah udah menjadi tepung yang halus, Lebih halus ya. Jadi nggak ada apa istilahnya ampas-ampas yang ngambang, itu nggak ada. Sebenarnya alat ini alat yang lebih canggih Pak ya? Ya, yang tahu lah ini mungkin yang lebih canggih ada juga, cuman ya tahu saya bisanya beli ini kan. Nah, Terus setelah udah jadi bubuk, nah setelah udah jadi bubuk, nanti ya kita siapkan packingnya. Ya, packingnya itu ya kita rapikan tempatnya, kita rapikan untuk tenaga kerjanya. Jangan sampai tenaga kerja itu yang kotor, yang jorok kita suruh packing, nggak boleh, nggak boleh. Semua harus kita jaga kesehatan dan kebersihan. Nah itu. Nah yang terakhir nih Pak ya, pesan-pesan pesan-pesan untuk para penikmat kopi. Nah, penikmat kopi tentunya pengen kopi yang lebih sehat lagi, pengen kopi yang lebih tradisional lagi Pak ya. Mungkin pesan-pesan dari Bapak apa? Oh, kalau kopi begini, kalau pesan saya ya yang penting kita mengopi itu sebetulnya mengopi itu bukan menjadi masalah tentang kesehatan, bukan. Bahkan mengopi itu membuat kita sehat. Iya. Membuat kita sehat. Cuman kita mengopinya harus kita teratur. Satu, mengopinya kalau pakai gula dengan gula alami, gula aren terutama. Itu usahakan gula aren. Jangan sampai pakai gula yang selain bukan aren. Ya nggak tahu, kalau hasilnya bukan aren saya nggak ngerti. Tapi kalau gula aren, Rendah katanya kayak. nah, karena dengar-dengar saya sering menyimak kalau gula aren itu memang gula termasuk kopi obat, termasuk gula obat dan juga gula sehat. Nah, Jadi teman-teman, pesan-pesan dari Pak Jenderal Abi ini sebagai produk kopi tradisional ya. Kopi sehat itu, kopi itu menjadikan kita sehat asalkan cara penyeduhannya dan peminumannya ada waktunya, dan juga cara penggunaan. Kalau diberi gulanya gula aren lah ya, karena lebih rendah glukosa ya. Karena sekarang orang ini kalau suruh minum kopi pahit yang masih kurang diminati orang, makanya kalau dikasih manis ya gulanya gula aren. Oke Pak Bidin, terima kasih atas waktunya. Salam kopi sehat. Mangkane ya semono bae. Ora robah. Saking meres, surah pikun. Heeh. Dibuka diler. Ini ora lah. Ya merata maning. Ya orang suaka. Abang tukang pokong kamera. Ya, mending LPH lah masih ada orang mengundurkan diri. Coba LPH.
jadi ekofarming iku nek. Pressing kan. Pokoknya jadi apa sebagai apa? Biasa anu embek kan mewajar dari kenuduakan tanduran ini kalau buktinya itu mah bengkel di bengkel motor. Bang, jemput. Up, tahan. Nah, kok sinang iki sini toples ki mak bau sin kae iki kok. Sini toples. Tuh, angkat ya. Kan. Iya. Keren. Tiga. Angkat.